Fitoremediasi adalah istilah luas yang digunakan sejak tahun 1991 untuk menggambarkan penggunaan tumbuhan untuk mengurangi volume, mobilitas, atau toksisitas kontaminan di dalam tanah, air tanah, atau media terkontaminasi lainnya. Tanaman yang digunakan dalam metode fitoremediasi juga sangat bervariasi. Tanaman tersebut harus memiliki karakteristik yang mampu menyerap kontaminan yang terdapat di dalam limbah. Beberapa tanaman yang mampu mengurangi zat kontaminan yang terdapat pada limbah cair yaitu kiambang, kangkung air, dan eceng gondok. Pada praktikum ini, saya akan melakukan mini project dengan memilih salah satu tanaman, yaitu eceng gondok, untuk menetralkan air limbah deterjen. Mini project ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi tanaman fitoremediasi, yaitu eceng gondok, dalam menurunkan kontaminan limbah cair dari deterjen atau air cucian. Pertama-tama, isikan botol air mineral bekas dengan air limbah domestik yaitu air deterjen sebanyak 1 liter. Lalu, dokumentasikan terlebih dahulu kondisi air yang ada pada tiap-tiap perlakuan untuk mengetahui pengaruh sebelum dan sesudah perlakuan. Selanjutnya, masukkan tanaman akumulator yaitu eceng gondok ke dalam botol air mineral sesuai dengan perlakuan yang telah ditetapkan pada tahapan mini project yang sudah dijelaskan sebelumnya. Upayakan tanaman akumulator yang digunakan terendam atau bagian tanamannya menyentuh permukaan air. Lakukan pengamatan dan dokumentasikan selama 7 hari. Parameter pengamatan yang dilakukan adalah mengamati kondisi air dan tanaman akumulator setiap harinya. Satu hari setelah perlakuan, dapat dilihat air masih tampak keruh, lalu ada beberapa ujung daun yang mulai layu. 2 hari setelah perlakuan, dapat dilihat air sedikit lebih jernih, lalu daun yang layu semakin bertambah dan ujung daun yang layu berubah warna menjadi hitam. 3 hari setelah perlakuan, dapat dilihat air menjadi lebih jernih, lalu semua daun menjadi layu, dan pada beberapa daun yang layu, ujungnya berubah warna menjadi hitam. Selain itu, batang eceng gondok mulai mengerut dan tidak sekeras seperti eceng gondok sebelum diberi perlakuan. 4 hari setelah perlakuan, dapat dilihat pada perlakuan F1 air bertambah jernih, namun pada perlakuan F2 air jernih di bagian bawah tetapi agak keruh di bagian atas. Selain itu, terdapat daun yang layu dan menjadi hitam, dan daun yang lain mulai menguning, dan juga batang eceng gondok mengerut dan mulai berubah warna. 5 hari setelah perlakuan, dapat dilihat pada perlakuan F1 air bertambah jernih, namun pada perlakuan F2 air bagian bawah yang tadinya jernih jadi mulai mengeruh dan daun menjadi kering, juga batang eceng gondok semakin mengerut dan berubah warna. 6 hari setelah perlakuan, dapat dilihat pada perlakuan F1 air semakin jernih, tetapi pada perlakuan F2 air bertambah keruh. Selain itu, semua daun menjadi kering, dan batang eceng gondok semakin mengerut, juga berubah warna, dan batangnya tidak sekeras sebelum diberi perlakuan. 7 hari setelah perlakuan, dapat dilihat pada perlakuan F1 air menjadi jernih, tetapi pada perlakuan F2 air menjadi keruh dan sedikit jernih di bagian bawahnya. Selain itu, tanaman eceng gondok mati dan mengering. Setelah pengamatan, kita dapat mengetahui bahwa pada perlakuan yang diberi eceng gondok, yaitu F1 dan F2, semakin lama air deterjennya menjadi semakin jernih, tetapi tanaman eceng gondok menjadi layu hingga akhirnya mati. Sedangkan pada perlakuan yang tidak diberi eceng gondok, yaitu perlakuan F0, air deterjen tidak menjadi jernih dan tetap keruh. Kesimpulan pada praktikum ini yaitu
Pertama, eceng gondok memiliki kemampuan biosorpsi yang tinggi untuk mengakumulasikan polutan dalam air yang tercemar. Eceng gondok menggunakan akarnya untuk menyerap polutan, dan itulah alasan kenapa air deterjen menjadi jernih. Kedua, mengkeruhnya air pada perlakuan F2 dapat disebabkan karena akar eceng gondok yang panjang dan banyak tersebut kotor, karena eceng gondok tersebut berasal dari kolam yang kotor. Ketiga, sebenarnya eceng gondok memiliki toleransi yang tinggi untuk hidup pada lingkungan yang tercemar, sehingga dapat dikatakan bahwa matinya tanaman eceng gondok disebabkan karena tingginya kandungan polutan pada air.